Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena beberapa hari yang lalu saya sempat drop. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian juga dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan dalam kekuatan Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 menyatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca pada pagi hari ini boleh menguatkan kita bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika kita bersama Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Pujian menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan keselamatan dalam hidupku. Hanya karena salib-Mu Tuhan aku beroleh kehidupan. Hanya karena salib-Mu Tuhan aku beroleh kemenangan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidupku. Haleluya.
datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena sampai saat ini Tuhan kami masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami masih bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Itu semua adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan yang akan melayani Engkau, juga melayani kami semuanya ya Tuhan, dan memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita bila kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, boleh menyapa kanan, kiri, depan, belakang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita mau sorak-sorai buat Dia, kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Saya memberikan kesempatan kepada keluarga Bapak Nono untuk memberikan kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini. Lambaikan tangan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Suwodo yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ihsan dan saudara semua. Karena salib Tuhan ada kemenangan, karena salib Tuhan ada kehidupan, dan karena salib Tuhan ada mujizat.
Bapak Ibu, tepatnya pada tanggal 20 Agustus Bapak Ibu, sekitar jam 3 sore ya, ketika jam 1 saya dapat kabar dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Sutiaji, Mas Nono ayo badminton nang Kasin ya. Saya berangkat Bapak Ibu. Ketika saya pemanasan dengan beliau Bapak Ibu, saya stressing, ternyata kaki saya ini langsung bilang tak gitu Bapak Ibu. Dan saat itu juga tidak bisa jalan. Sampai hari ini bengkaknya tidak turun. Saya sudah 5 dokter yang sudah memeriksa, 3 dokter umum dan 2 spesialis. Sudah ada 5 orang juga tukang urut mulai refleksi, pakai kok, juga mulai tusuk jauh sudah kami lakukan. Tetap ini masih bengkak bagus. Dan praktis selama 2,5 bulan kami tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi hidupku hanya gadol sama istri Bapak Ibu, ada istri yang bekerja dan anaknya. Nah, itu yang kami rasakan, Tuhan apa sih maksudmu bagi hidup kami kan gitu. Nah, itu yang kami alami Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Sampai hari ini Bapak Ibu masih belum. Kalau begitu jalan masih sehat Bapak Ibu. Tapi begitu dibuka bengkaknya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kelahiran anak kami Bapak Ibu, cucu saya Bapak Ibu. Kalau hari Sabtu yang lalu ya, anak saya Sinta, istri saya Kesia, menantu saya masih aktif di dalam pelayanan. Hujan-hujan mereka akan saya dari gereja untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kandungannya padahal sudah 9 bulan lebih. Ketika kami aktif di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu, ternyata Tuhan sediakan semuanya. Ketika anak kami mulai hamil sampai mau melahirkan, saya berdoa sama Tuhan hanya yang terbaik saja untuk anak saya. Puji Tuhan, bayi dan ibunya sehat. Puji Tuhan, dana yang dibutuhkan bisa ditutupi, memberikan Tuhan yang terbaik. Dan di luar ekspektasi kami Bapak Ibu, karena proses waktu pemeriksaan itu baik-baik saja, ternyata mendekati 1 minggu sebelum kelahiran, ketika anak saya masih pelayanan di sini, Seninnya langsung periksa ke dokter, air ketubannya sudah di ambang batas dan harus ambil tindakan secepatnya. Sehingga pada hari itu juga kita putuskan untuk cesar Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, cesar boleh berjalan dengan lancar oleh karena kemurahan Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, cesarnya hari Selasa, sementara hari Minggu masih aktif di dalam melayani Tuhan. Itu yang pertama, itu berkat yang sungguh luar biasa. Namanya Liora Jovanka Sanjaya. Kalau Liora diambil bahasa Ibrani, artinya adalah terang. Kalau Jovanka diambil dari Ibrani juga, dalam agama Katolik berarti Tuhan baik, Tuhan maha baik. Kalau Sanjaya dari bahasa Sanskerta artinya sang pemenang. Itu artinya pada cucu saya. Puji Tuhan sampai hari ini, dan saya juga terima kasih atas doa-doanya Pak Yusak dan seluruh jemaat ya, yang sudah mendoakan anak kami. Dan mohon maaf untuk minggu-minggu ini belum bisa dikunjungi ya. Mungkin minggu depan kita baru adakan acara syukuran di rumah ya. Mohon maaf belum bisa karena masih dalam proses pemulihan. Kemarin sudah jumlah ya, cuma kan ibunya masih proses pemulihan. Jadi kami pun di keluarga besar juga mengharap untuk tidak hadir pada minggu-minggu ini, tapi minggu depan terus silakan untuk hadir. Itu yang kedua Bapak Ibu, kemurahan Tuhan terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau minggu lalu sudah berdoa untuk Sinta, juga berdoa untuk Kesia ya. Beberapa waktu yang lalu di pekerjaan yang lama Kesia itu resign karena ada panggilan dari BRI Bapak Ibu, sehingga Kesia harus menjalani interview yang begitu panjang Bapak Ibu. Nah, karena doa Bapak Ibu dan semuanya, dari puluhan yang di tes Bapak Ibu, hanya satu yang diambil Bapak Ibu, adalah Kesia Bapak Ibu. Itu bukan suatu hal karena kekuatan Kesia, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena pada hari Minggu pun juga Kesia juga melayani Tuhan di bidang LCD. Tuhan ternyata luar biasa. Hanya dia yang usianya 19 tahun dan hanya dia yang lulusan SMK yang diterima di BRI dan sudah menjalani diklat di Surabaya selama 1 minggu. Besok penempatannya adalah di BRI kami. Itu adalah suatu kemuliaan Tuhan berikan. Di satu sisi saya mengalami musibah sakit ini, di sisi lain anak saya diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Kuncinya satu Bapak Ibu, setia melayani Tuhan, dan itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita percaya bahwa berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada keluarga Bapak Darmawan juga dilimpahkan atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah kita boleh terus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus selalu baik dan menyediakan berkat-berkatnya bagi kita. Kita mau sebelum pujian kita menyatakan bahwa Ibu Hana ini bersorak-sorai karena Tuhan Yesus telah mengubah ratap menjadi tarian, telah mengubah air mata menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Puji nama Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan yang kita hadapi di hari-hari ini. Bahkan banyak berita yang kita dengar tahun 2023 gelap. Tetapi kita sebagai umat pilihan Tuhan yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita pasti menyertai kita. Firman Tuhan menyatakan, janganlah takut. Dan itu adalah tema dari Natal tahun ini. Sebab itu, biarlah kita boleh tetap berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan, keselamatan, penolong dalam hidup kita. Biarlah hidup kita
boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan yang akan ditaburkan melalui hambanya boleh menguatkan kita apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap
Engkau ya Yesus, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Mari Kau memakai hamba-Mu yang sederhana untuk menyatakan rencana Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Kita sudah melewati pandemi, meskipun belum banyak yang masih banyak yang belum pulih, tetapi ini sudah membuktikan Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Saya diberikan satu tema yang sangat istimewa, sebuah kelanjutan yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat satu kisah yang sangat istimewa di dalam Alkitab. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan lain itu tidak tahu ada di mana, tidak pernah dia berhubungan dengan umatnya, tidak bergaul dengan umatnya, dan itu sangat berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita sejak dunia dijadikan, dia bergaul dengan manusia. Dia masuk di dalam sejarah manusia. Ini yang tidak terdapat, ini yang tidak terjadi dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup manusia, seperti yang kita nyanyikan tadi, berdaulat atas hidupku. Tapi bukan hanya berdaulat, dia menyertai, dia hidup, bahkan dia menyertai sepanjang sejarah manusia. Sehingga Bapak Ibu, pada sampai akhirnya sejarah manusia ini tetap di tangan Tuhan. Amin. Tetap di tangan Tuhan. Amin. Sementara dalam perjalanan, Bapak Ibu, dicatat perjalanan Tuhan bersama umat manusia di dalam Alkitab kita. Allah tidak berjalan sendiri. Tuhan tidak berjalan sendiri, mengatur sendiri bumi ini, mengatur semuanya sendiri. Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan itu semua? Yes, He can. Dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia membawa kita untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Sehingga sejarah bumi ini, sejarah dunia ini, itu juga diserahkan kepada kita. Bapak Ibu, ada satu sejarah di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan menyatakan, aku berdaulat atas hidupmu, aku berdaulat atas hidupmu, tetapi aku tidak mau bekerja sendiri, aku mau engkau terlibat di dalamnya. Jadi Tuhan itu selalu memperhatikan manusia. Artinya manusia ini diberikan sebuah keistimewaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri, kemudian membagi tugasnya dengan yang lain, itu bukan berarti Bapak Ibu gak bisa kerja sendiri, bisa. Tapi ingin yang lain juga turut merasakan bekerja. Anak-anak di rumah juga kita bagi tugas, supaya mereka juga bangga menjadi bagian dari keluarga. Aku berarti dalam keluarga ini. Keluarga yang anaknya gak boleh berbuat apa-apa, jangan ini, jangan itu, jangan. Jangan-jangan dia malah merasa tidak berarti. Aku ini gak berguna bagi keluarga ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ini menggunakan kita, memakai kita untuk bersama-sama hidup dalam sejarah yang Tuhan rencanakan.
Kita akan membaca Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian orang Amalek datang dan menyerang orang Israel di Rafidim. Kata Musa kepada Yosua, pilihlah beberapa orang untuk memerangi orang Amalek. Besok saya akan berdiri di puncak bukit memegang tongkat yang Allah suruh bawa. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Musa kepadanya. Ia pergi memerangi orang Amalek. Sedang Musa, Harun, dan Hur mendaki bukit sampai di puncaknya. Selama Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, orang Amaleklah yang menang. Ketika Musa menjadi lelah, Harun dan Hur mengambil sebuah batu supaya Musa bisa duduk. Lalu Harun dan Hur berdiri di kiri dan kanan Musa untuk menopang tangannya supaya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Akhirnya orang Amalek dikalahkan oleh Yosua. Kata Tuhan kepada Musa, tuliskanlah tentang kemenangan ini supaya tetap diingat. Katakan kepada Yosua bahwa aku akan membinasakan orang Amalek. Lalu Musa membangun sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan adalah panjiku. Kata Musa, peganglah tinggi-tinggi panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek untuk selama-lamanya. Amin. Bunga akan berguguran, rumput akan menjadi kering, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan Allah sediakan. Bisa dibayangkan, mereka ini adalah bangsa yang baru. Cuma ada bangsa dan pemimpin, belum ada hukumnya, tidak punya tanah. Jadi kalau kita bayangkan, mereka itu berjalan keluar dari Mesir, itu seperti rombongan karnaval, Bapak Ibu. Seperti rombongan karnaval. Bukan tentara, belum pernah berlatih, tidak mempunyai panglima, tidak ada aturan, tidak pernah dididik bagaimana menghadapi peperangan. Mengancani tentara karnaval. Siapa yang pernah ikut karnaval? Di tentara. Ada? Mana pernah? Tapi seandainya murmur tentara sing asli menyerangmu, iso kira-kira Pak Nana. Gak iso, gak punya strategi. Lah jadi tentara karnaval. Badannya kok gede, persis kayak tentara. Begitu diajak perang, aku mesti lapor. Tidak tahu. Bapak Ibu, orang Israel pun dalam kondisi yang sama. Mereka keluar dari Mesir, dipimpin oleh Tuhan, hendak menuju ke satu tempat, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan. Jadi ini akan menjadi satu bangsa. Ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada tanahnya. Nah ini tanahnya belum ada, pemimpinannya juga belum terjadi, tetapi sudah menghadapi persoalan yang besar. Mereka berjalan, banyak kesulitan, banyak hal terjadi. Sebelumnya mereka minta minum, mereka protes kepada Musa. Musa, kalau mati, mending mati di Mesir. Mati di
di Mesir. Ketika mati masih bisa ada soto, masih ada bawang merah, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi di sini kalau mati di padang pasir, mati bersama-sama. Apakah engkau akan membunuh kami di sini? Kemudian Musa ditolong oleh Tuhan dan diberikanlah mereka air. Belum lagi selesai dahaga mereka, datang persoalan yang kedua. Orang Amalek menyerang di Rafidim. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah peperangan yang sangat-sangat tidak seimbang. Ini adalah perang pertama kali yang dilakukan bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Mereka adalah orang Amalek yang gagah berani. Mereka sudah dilatih, mereka sudah mempunyai koordinasi, mereka sudah ada sandi-sandi. Kalau begini artinya menyerang, kalau begini artinya bertahan, kalau begini artinya dan lain sebagainya. Mungkin strategi perang yang di sini yang tahu itu cuma Pak Suratman yang tentara tahu. Tapi kita nggak tahu. Mungkin Pak Suratman ngasih aba-aba sesuatu. Tapi karena kita bukan tentara, kita nggak tahu. Jadi Amalek dia pastilah unggul. Demikian juga kenapa keunggulan terjadi? Karena Israel sama sekali belum siap. Belum siap. Jadi ini seperti duren musuh timun. Ojo dibandingke. Gak bisa dibandingkan duren musuh timun. Oh, duren yang ke tangan kita bisa hancur, timun ini sih hancur. Jadi terancam di tangan kita. Tetapi kalau duren kena kita bisa hancur. Jadi peperangan yang tidak seimbang ini seharusnya dalam hitungan kertas 100% dimenangkan oleh Amalek. Tapi kita lihat dulu siapa dulu yang berperang. Kalau kita hitung kayak tadi, hitung-hitungan di atas kertas, siapa musuhnya, siapa lawannya, pastilah Israel keok. Tetapi mari kita menghitung siapa yang berperang. Yang pertama, Yosua memimpin bangsa Israel langsung berhadapan head to head. Yosua seorang yang masih muda. Jadi dia ada di lembah itu, dan biasanya zaman dahulu perang itu hanya ketika hari terang. Bapak Ibu yang suka lihat Ramayana itu kan perang Mahabharata itu kalau sudah malam, kalau sudah senja, peperangan harus berhenti apapun kondisinya. Nah itu peperangan zaman dulu memang begitu. Dan Israel dipimpin oleh Yosua, seorang yang masih muda. Bahkan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang diizinkan nanti masuk ke tanah. Pelaku yang berikutnya adalah Musa, Harun, dan Hur berada di puncak bukit. Jadi, Yos, kamu yang perang. Aku sama Pak De Harun sama Hur, temanmu, kami naik ke atas bukit. Ini strategi yang dilakukan oleh Israel. Jadi 4 orang yang mengerjakan peperangan ini: Yosua, Musa, Harun, dan Hur. Kemudian kita membaca tadi bagaimana tentang kemenangannya. Saudara, ketika akhirnya berada di atas bukit, Musa tadi bilang, aku akan di atas bukit, aku akan mengangkat tongkatku. Benar saudara, ketika tongkat itu diangkat, Israel menang. Ketika tongkat itu diturunkan, Israel keok.
Mungkin kalau Musa model nakal anak zaman sekarang dibuat gini, ya kan, sehingga yang bisa maju mundur ini lucu. Tetapi tentu saja tidak demikian. Dia mencoba untuk mengangkat terus menerus tongkatnya. Tetapi tentu saja jenenge ya wis tua, ya kan. Musa itu udah tua. Digambarkan di situ aja di belakang saya, Musa itu udah tua. Tapi sebenarnya yang satu itu harusnya minimal sama karena dia Harun. Ini sih gambar itu nggak terlalu pintar kita. Ojo koyo, jangan tidak seperti kita. Kalau kita tahu Harun itu kakaknya Musa. Tapi di situ yang di pinggir kiri kanannya lebih muda dari Musa kan. Nah, ya, jadi kalau lihat sesuatu disesuaikan dulu Alkitab. Tapi tak boleh gambar yang menunjukkan ini yang ngangkat itu satunya tuwek, satunya nom, gak ono, kabeh nom. Ya sudahlah, anggap saja salah satunya itu umurnya podo, karena dia abangnya Musa. Kayak Musa. Ketika tahu Musa mungkin sudah asam urat istiwet ya, tangannya mudun, mulai Israel kalah. Bapak angkat lagi, menang lagi. Asam urat datang lagi. Ya jangan wisuwek ya. Wah, kemudian Musa karena dalam kondisi fisik yang lemah, Musa fisiknya lemah, semangatnya kuat. Ya Pak Yusak? Pak Yusak ini fisiknya lemah, tapi semangatnya kuat. Ya kayak Musa itulah kira-kiranya. Kuat, tapi fisiknya lemah. Terus dua orang yang berada di kiri kanannya itu punya cara, ada jalan keluar, ada solusinya. Oleh waktu sing gede. Terus Musa sing sikile wis wis teklok ya. Lo sikil lo biasanya orang tua itu. Wis linu-linu. Wis Pak Musa lenggah kamu. Bisa duduk di tangannya kan. Tapi tangannya juga persoalan. Saiki sikile wis gak persoalan, tangannya persoalan. Wis tangannya kemudian dipegang oleh abangnya Harun dan oleh Hur di sebelahnya. Alkitab kemudian tadi mencatat, kemudian menanglah Israel sampai matahari terbenam. Sekarang pertanyaan dari kita, yang berperang Yosua, yang di atas Musa, Harun dan Hur, sopo sing gak menang? Siapa yang bisa membuat menang? Yosua? Yosua keok. Musa sing gak menang? Musa loyo. Kalau Bapak Ibu saya tanya, apa yang membuat mereka menang? Apa yang membuat mereka menang? Berdaulat atas hidupku, yuk. Lagi dong, berdaulat, 2, 3. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pertanyaan saya ulang, apa yang membuat mereka menang? Tuhan berdaulat dan kata terakhir tadi, ojo sampai diserang oleh Amalek. Wis wis enom yo. Bapake sing tuwek yo wis pengalaman. Kemudian Tuhan bilang, "Ndak Mus, kamu yang naik, Yosua saja yang perang." "Ndak, sakno, Yosua sakno, urung pengalaman." Lakon, sakjane ya bodoh. Tetapi saya yang bertanggung jawab atas bangsa ini. Dia ngotot,
Musa sing perang. Wis yo, kamu aja yang naik, kamu sing berdoa. Maren nongkongan berdoa. Kenapa peperangan ini bisa dimenangkan? Karena orang-orang itu berserah penuh. Amin. Berserah penuh. Saya menyampaikan ini, saya baru ketemu Mbak Febe pagi ini di situ di depan. Tapi lagunya benar-benar itu lagu yang akan saya sampaikan. Ini adalah pertolongan Tuhan bagi kita orang-orang subur untuk mengerti. Dinyanyikan dulu, dikhotbahkan. Tuhan itu yang berdaulat dan kita ini harus taat. Masih Pak Jokowi ini berdaulat, lek Bapak Ibu nggak taat, ya dihukum, betul. Meskipun Pak Polisi di jalan itu berdaulat, lek Bapak Ibu melanggar peraturan, ya ditilang, betul. Benar, demikian. Jadi kekuatan kemenangan itu tergantung pada tegak dan tidaknya tangan Musa. Musa, dia membawa tongkat dan dia bilang itu tongkat dari Tuhan. Bapak Ibu, itu tongkat dari Tuhan. Tongkat ini berdaulat, tongkat itu pernah dilemparkan dan menjadi ular. Tongkat itu pernah dipukulkan ke laut Teberau dan lautnya pecah jadi dua. Pernah dipukulkan di Sungai Nil dan Sungai Nil jadi darah. Ini menggambarkan benar-benar tongkat itu kekuatan Tuhan yang harus dikerjakan. Itu adalah komando dari Tuhan. Bapak Ibu, tongkat komando. Ingat beberapa waktu yang lalu setelah 3 tragedi kepolisian, Pak Jokowi manggil para pembesar polisi. Topi kebesarannya harus ditaruh. Terus nggak boleh bawa tongkat komando. Jadi para komandan-komandan nggak boleh bawa tongkat komando. Orang-orang rame, polisi-polisi yang bawaan rame, loh komandanku kok nggak boleh bawa tongkat ke istana? Polisi-polisi kerucut. Saiki sing duwe tongkat komando itu panglima tertinggi, yaitu presiden. Presiden kepala negara yang dia adalah panglima tertinggi, tongkat sing liyane itu enggak tangguh. Benar? Betul? Betul. Jadi ketika Bapak Ibu punya keinginan, punya kehendak, punya cita-cita, tetap tongkat komando tidak di tangan Bapak Ibu, ada di tangan Tuhan. Naik dan turunnya di tangan Musa. Tapi Musa pun lelah. Kemudian Harun dan Hur menopang. Saya ingin, kalau Harun kita mungkin sudah kenal, dia adalah imam, dia nanti yang menurunkan imam-imam bagi Israel, termasuk Imam Eli, Imam S. Arifin. Dia Harun kita sudah tahu, tapi Hur ini siapa? Kita nggak kenal siapa Hur setelah itu. Kita cuma tahu ada fiksi film yang angkatan saya, yang angkatannya Bapak itu pasti nggak tahu. Ada film besar, kolosal, namanya Ben Hur. Pernah tahu dong? Pernah tahu. Ben Hur dikisahkan seorang yang tentara, dia pernah dalam kelaparan, dia dikasih minum sama Tuhan Yesus. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia tentara Romawi, dia berkenalan dengan tentara Romawi dan sebagainya. Hanya itu pun rekaan. Siapa Hur? Hur bukan siapa-siapa. Hur ada di belakang panggung kemegahan kemenangan Israel. Jadi seperti juga kita, seperti juga di gereja ini, tidak semua harus tampil di depan, tidak semua harus ada di depan kelihatan. Mungkin di belakang pegang LCD, otak-atik apa, bahkan mungkin tidak ada di ruang ini, ada di sebelah sedang berdoa. Bapak Ibu, peran kita di dalam kemenangan iman itu tidak ditentukan apakah perejengan kita ini ketok apa enggak, apakah wajah kita ini muncul di depan orang atau tidak. Hur
dia tidak pernah ditulis lagi setelah itu siapa dia. Tetapi perannya dia sudah menopang tangan Musa sehingga terjadi kemenangan. Kemudian Yosua, dia dengan teguh, dengan penuh keberanian, dia maju di tempat yang paling tepat. Urus lagi, kita tidak kenal dia, tapi dia sungguh orang yang sangat penting. Dia adalah pahlawan yang tidak kelihatan. Tidak banyak Bapak Ibu, tidak banyak orang yang seperti Hur. Tidak banyak orang yang sudahlah, aku gak usah tampil, gak apa-apa, tapi aku mendukung di belakang. Aku mendukung di belakang. Jadi di belakang itu apa? Mendukung. Kalau Ki Hajar Dewantara apa yang terakhir? Tutpuri Handayani. Yang di belakang itu mendukung. Tapi enggak, biasanya yang di belakang itu biasanya ngomeli sing ngarep. Ayo setuju kok enggak? Sing ngarep kadang-kadang lali, sing mburi kadang-kadang harusnya mendukung juga lali. Isonya ngomel tuh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Allah kita, Dia menginginkan gereja itu satu tim, satu pergerakan yang bersama-sama maju dan semua dengan porsinya masing-masing. Alkitab Tuhan Yesus malah nggak pernah bilang kita ini anggota tubuh macam-macam. Lek kabeh dadi motor, lah koyo anggur tuh. Bayangkan padamu, kabeh motor. Gila nggak kalau penggoyangnya? Gila orang. Ya ono sing dari tangan, ono sing dari irung, ono sing dari cang. Itu bekerja bersama-sama dan tidak semuanya kelihatan. Ada yang jadi jantung, ada yang jadi paru-paru. Gak ketok, Bapak Ibu, gak ketok. Ketika pandemi kemarin terjadi, semua orang lagi ngomongin sesuatu sih biasanya gak direken. Semua orang ngomong soal jantung, tenggorokan, pencernaan, iya kan? Selama ini sudah ngurus di jero kok. Yang penting lambene apa? Motone biru, biru kuning, itu yang penting. Sing ketok-ketok tok. Ya kan, sing ketok-ketok tok, sing gak ketok gak diurus. Hari ini kita diingatkan fungsi kita dalam peperangan ini. Kita bisa ketok, lek ketok yo alhamdulillah. Lek ora ketok yo ora apa-apa. Bukan berarti tidak berguna. Gunanya sehingga ketok itu justru sangat besar. Justru sangat besar. Betul? Bapak Ibu, misalnya sing biasa ngentut yang diburi itu ya, sing biasa ngentut itu penting atau gak penting? Penting atau gak penting? Lek mari operasi dinteni wis kentut urut. Penting sekali itu yang ada di belakang itu. Tapi kita perhatikan toh enggak? Paling yo dicawi, nggak pernah dihiasi, nggak pernah dilipstiki. Penting atau dia? Penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang juga fungsinya ada di belakang sana, saudara itu penting. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ojo berbuat, wah aku tugasku di gereja ini tuh ay, wis ala adung. Iku padha karo sing diburi mang gak ngentut. Wayahe ngentut gak ngentut. Wayahe isu biasanya ono kegiatan apa store tunai. Terus gak store tunai. Iya kan? Jadi yang di belakang harus melakukan sungguh-sungguh. Lah sing di ngarep ojo sok di ngarep. Ya kan?
Ojo sok aku kulo sing diburi sing mendukung kan yang gak kelihatan. Ya kan? Begitu. Jadi tentang kekuatan Tuhan, tangan Tuhan itu di atas panji-panji. Kemudian setelah Israel menang, Tuhan bilang, tuliskan kisah ini. Bapak Ibu baca tadi, tuliskan kisah ini dalam satu buku. Dalam satu buku. Jadi yang ditulis sinten Pak Musa. Yang ditulis siapa Tuhan? Ya tulisan awakmu, Yosua, Harun, Hur. Terus proses menangnya perangnya mereka mungkin pikir awalnya kemenangannya sendiri, tetapi ketika dibaca ulang, lah kok bisa ya? Maka Alkitab kita itu Tuhan suruh tuliskan kejadian ini menjadi peringatan. Jadi ketika Bapak Ibu lelah, ketika Bapak Ibu lemah, baca saja sejarah Tuhan di dalam umat manusia. Tangan di atas panji-panji Tuhan, tangan di atas kemenangan Tuhan. Dituliskan semua itu pada satu kitab untuk mengingatkan. Bahkan dibilang ingatkan itu pada telinga Yosua. Pada telinga Yosua. Elingno lewis sajane ingatkan pada Yosua. Itu kan jelas kan? Ingatkan pada Yosua kisah ini. Tapi ditambahi ya Tuhan, ingatkan di telinga Musa. Musa disuruh untuk memanggil Yosua. Yosua rungokno kuping. Kayak ngene lho. Tuhan ngomong. Mandes kok enggak? Mandes coba ditulis bahasa Jawa. Rungokno gobokmu itu ya kan? Rungokno kupingmu. Iki peperangan. Tuhan yang memenangkan semua. Kamu Pak De Musa, orang lagi nih Tuhan yang berdaulat atas semuanya ini. Pujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan itu berasal dari Tuhan. Sikap angkat tangan Musa itu juga ada. Saudara, kalau saudara mengangkat tangan, menyanyi atau apapun, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, berpasrah pada Tuhan, menyerahkan seluruh kedaulatan Tuhan di atas hidup kita. Dan liturgi gereja juga hamba Tuhan memberkati dengan mengangkat tangannya. Kita juga menerima berkat dengan mengangkat tangan kita. Menjadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu Saudara, ini juga berarti bagi gembala seperti saya, seperti Pak Yusuf, jadi teladan bagi para gembala umat. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Umat ini sedang berperang, umat ini sedang menghadapi persoalan. Hamba Tuhan ini kudu berdoa sungguh-sungguh. Pondoi Dengkul. Bapak Ibu, kalau dengan kata Pondoi Dengkul itu saya selalu teringat Bauti sama Bakung. Selalu itu yang dibanggakan. Apa kebanggaan yang Bauti sama Bakung? Tidak pernah yang diomongkan. Yang dia ngomongkan, kebanggaan itu adalah berlutut di kaki Tuhan. Saya sudah seperti Bakung, tapi si rambut itu saya harus belajar menundukkan diri, menekuk kaki, belajar berserah kepada Tuhan, belajar berseru pada Tuhan. Ketika saya melayani pemakaman, Bapak Ibu kan, kalau pemakaman biasanya saya ikut melayani, mereka kata, Mbah Din. Mereka panggil saya Mbah Din. Saya tersentak. Saya tidak sebesar Mbah Din, saya tidak sehebat Mbah Din. Saya sedang mencontoh beliau. Karena kemenangan ternyata ada pada berdaulat atas
kebesaran Tuhan dan aku berserah penuh. Saudara, kemudian pesan Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita renungkan tentang peperangan itu terus terjadi, Bapak Ibu. Peperangan pribadi, masing-masing orang punya peperangan. Betul? Ada di sini yang aku nggak punya peperangan, hidupku fine saja. Ada yang begitu, kalau ada persoalan ikut Tuhan Yesus beres, ikut Tuhan Yesus sehat, ikut Tuhan Yesus damai sejahtera. Betul? Halo? Ikut Tuhan Yesus sudah berapa lama? Lama sekali. Ada persoalan? Tidak ada. Tidak apa? Tidak ngaku. Saudara ngaku woy. Banyak persoalan. Peperangan itu terjadi dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian peperangan juga terjadi dalam keluarga. Persoalan keluarga itu enggak gampang. Kadang-kadang rumit. Di keluarga repot, aku tidak metu iki omahku, ya kan? Koyok keong itu loh Bapak Ibu, sumpah di jero metu, lah di jero mutu, di jero mutu karena omah. Persoalan keluarga, keluarga iso poe. Bahkan saya yakin keluarganya Pak Jokowi yang koyok very happy, semuanya baik, itu pun pasti ada persoalan. Mungkin sih nanya anaknya, pacaran orang mati-mati, gak rapi-rapi, mendung tanpa uban. Iya kan? Ya. Kemudian di gereja juga ada persoalan. Saya tidak mau tahu persoalan di sini apa. Tetapi kalau saya tanya, apakah di gereja ada persoalan? Jawabnya pasti iya. Pasti iya. Di negara juga terjadi persoalan. Negara kita juga punya banyak persoalan. Persoalan atau peperangan itu terus terjadi sepanjang manusia ini masih ada. Sepanjang manusia ini masih ada, itu terus akan terjadi persoalan. Tetapi generasi demi generasi harus saling mendukung. Iya kan? Kita ini akan, kalau matahari kita mungkin terbit, dia sih lucu-lucu. Bu Yati masih kecil, masih muda. Saya kenal Bu Yati itu, anaknya bakul senang itu. Ayu itu dia. Saya kira si Ayu tapi itu cilik, lucu. Lama-lama tuwek. Lewis tuwek mangkat. Apa muni mangkat? Mangkat, ya kan? Mangkat. Lah terus mburi ini apa? Belakangnya seperti apa? Artinya Tuhan menginginkan generasi-generasi itu terpimpin. Seperti Musa yang memimpin Yosua. Yosua nanti dengan Harun, dengan siapa? Membuat bangsa ini terus berkembang maju. Jadi perhatikan, ojo mek awake dhewe tok, tapi delok generasi dari sore, kita generasi di bawahnya. Lah kita generasi gini, berarti di bawah kita adalah generasi tua, itu generasinya Mbak Uti, Pak Sugarman, yang sepuh-sepuh senior saya yang sepuh dulu. Di bawahnya ada keluarga yang ke atas. Di bawahnya ada keluarga muda. Di belakangnya keluarga muda ada pemuda-pemuda, ada remaja, ada balita, ada anak-anak, ada balita. Semua harus saling diperhatikan. Di gereja semua harus saling menolong. Semua harus saling tersinergikan. Tetap dengan Tuhan yang berperan, tetapi kita mengerjakan. Kita yang berserah penuh mencari rencana Tuhan dan kehendak Tuhan.
agenda Tuhan, Bapak Ibu. Agendanya Tuhan itu yang harus dicari. Bukan agenda kita, bukan agenda saudara. Agenda Tuhan. Pernah ada satu tokoh namanya Gideon di dalam Alkitab. Gideon ini dia seorang masih muda, dipilih oleh Tuhan. Kamu pahlawan yang kamu berani, kamu maju berperang. Dalam manusia, aku tak buka toko musik guys. Gideon pilih buka toko musik, disuruh maju berperang padahal. Tapi Gideon mau, meskipun dia ragu-ragu, tetapi dia mau. Siapa yang berperang? Tuhan juga. Maju, kamu bawa gendong, ambil obor, ambil trompet. Saudara, maju perang. Ini tentaranya Gideon, gowo gendong, gowo trompet, gowo obor. Iki perang apa? Karnaval mana? Karnaval. Tetapi ketika Tuhan bilang pedang untuk Yosua, itu apa? Bareng Bapak Ibu. Gentong itu dipecah bareng. Wah, 300 gentong dipecah bareng. Terus diangkat apa? Obornya, dibunyikan trompet. Tentara sing di isor itu sing kriip-kriip wani ketandapan perang. Koncone dipateni dulu perang dulu. Melimbruk kabeh terlimpah. Sopo sing berperang? Kenapa terjadi? Karena Gideon tahu kehendak Tuhan dan dia mengerjakan. Satu lagi, tokoh sepasang tokoh keluarga muda, Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf. Mereka sudah bertunangan. Kemudian ternyata ini kita melihat dari kacamatanya Yusuf, Maria hamil. Dia buka kitab Taurat. Wih, Maria hamil loh. Ada lagi orang apa? Ketemu aja orang-orang. Terus ditulis, kalau ada perempuan yang belum bertunangan kemudian hamil, maka maka laki-lakinya itu harus membayar mahal dan harus menikahi dia. Mahal dibayarnya. Mungkin seumur hidup tidak akan terbayar. Nyicil terus, kayak nyicil motor dulu. Bayarnya mahal. Terus dibocorin, kalau ada perempuan yang sudah menikah tetapi kemudian berzina dengan laki-laki lain, maka keduanya harus dirajam. Posisi Maria bagaimana? Dia sudah bertunangan, kemudian dia sudah hamil. Bisa jadi Yusuf bilang ke Mahkamah Agama, Pak Mahkamah Agama, ini tunangan saya dan dia hamil, tidak dengan saya. Mahkamah Agama akan bilang dirajam. Yusuf kemudian saking dia cinta pada Maria, apa kata Alkitab? Diam-diam dia hendak menceraikan Maria. Kalau dia statusnya masih tunangan, maka Maria harus dihukum mati. Tetapi karena dia kalau diceraikan, dulu namanya tunangan itu statusnya udah resmi, meskipun belum boleh tinggal serumah, nggak boleh resmi di depan umum. Kalau mau berpisah juga, namanya juga bercerai. Dia mau menceraikan Maria. Kenapa kok mau diceraikan? Supaya Maria ini bukan perempuan bertunangan, sehingga dicarilah siapa yang melakukan dan keduanya harus dinikahkan. Maria selamat. Itu saking cintanya Yusuf pada Maria. Tapi kalau Yusuf marah, dia bilang saja ke Mahkamah Agama dan Maria dibunuh.
dan Maria, dia punya persoalan, dia punya problema yang begitu besar, tetapi dia taat pada kehendak Tuhan, pada Tuhan yang berdaulat, dan dua orang ini berserah penuh. Berserah penuh. Yusuf dan Maria, keluarga muda, dia juga mencari kehendak Tuhan. Dia mendukung rencana Tuhan, sehingga yang terjadi adalah agenda Tuhan yang terjadi. Agenda Tuhan yang terjadi. Peperangan itu akan terjadi terus-menerus dan akan berlangsung dari generasi ke generasi. Tetapi ketika kita melakukan itu, percayalah, Tuhanlah yang berperan bagi kita. Amin. Tuhanlah yang berperan bagi kita. Dan bagi gereja, saudara, tentang pemimpin. Pemimpin itu juga manusia. Orang yang di depan juga manusia, membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan. Firman Tuhan mengatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, dan yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ini seperti pedang bermata dua. Bagi kita, sidang jemaat, kita diminta untuk menghargai pemimpin. Entah pemimpin apa itu di gereja. Ketua panitia Natal, sidang jemaat, ketua rayon atau apapun, itu pemimpin kita yang menegur, yang menolong kita. Tidak wajib memberikan penghargaan, penghormatan. Tetapi juga bagi para pemimpin sendiri. Pemimpin itu memimpin di dalam Tuhan dan yang menegur kami. Jadi ada pembinaan, ada arahan yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi siapakah yang penting? Pemimpin atau yang dipimpin? Kedua-duanya sangat penting. Kemenangan atas Amalek adalah kemenangan Tuhan. Kemenangan kita di rumah tangga adalah kemenangan Tuhan. Kemenangan kita di gereja juga adalah kemenangan Tuhan. Dia yang berdaulat, kita yang berserah sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan, Engkau yang hidup dalam sejarah manusia. Dengan Yosua, Kaleb, dengan Yosua, Musa, Harun, dan Hur, dengan Gideon, dengan Yusuf dan Maria. Tuhan, berikutnya adalah Engkau hidup bersama dengan kami. Jemaat-Mu di Sukun menjadi tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Tuhan, melanjutkan kisah kemenangan-kemenangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong kami. Kami boleh mengenal Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami mencari kehendak Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, supaya kami boleh bersama-sama merasakan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah berfirman hari ini, dan kami berbahagia ketika kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mewakili Gembala Sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suwondo, juga Ibu yang mendampingi. Terima kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini kepada kami semua, jemaat Tuhan di GBD Sukun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dimanapun Bapak Suwondo melayani. Tuhan senantiasa boleh jadi berkat dan jadi kekuatan bagi jemaat Tuhan. Titip salam kami buat jemaat di Bululawan, juga Bapak
Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Ade Putra Pratama, anak Nerisa Messi Azalia. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan WL Singer Minggu 13 November 2022. WL Saudari Luisiana, Singer Ibu Susi Andayani dan Ibu Gloria. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 13 November 2022, Ibu Sri Sumini dan Ibu Rohmarita. Demikian pengumuman yang bisa kita dengar. Mungkin sebelum saya tutup dengan doa, ada yang perlu disampaikan terkait dengan pembelajaran sains. Mungkin Bu Tri bisa mewakili. Shalom. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Tadi sudah ditampilkan di slide bahwa sains akan melaksanakan seminar yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 jam 6 sore November. Nah, untuk pendaftaran bisa langsung melalui WA, nomor telepon sudah di-share oleh panitia dan itu diberikan untuk umum. Jadi temanya berhubungan dengan tadi yang disampaikan tentang kepemimpinan ya, ada regenerasi kepemimpinan. Kalau ada Musa, nanti ada Joshua dan sebagainya, dan itu dibuka untuk umum buat jemaat dari GBT Sukun dan juga beberapa jemaat yang lain. Kebetulan dari penyelenggara minta tolong ke gereja setempat dan kebetulan Bapak Yusa memberikan izin supaya kita bisa melaksanakan acara seminar itu di tempat ini.
Jadi kalau Bapak Ibu yang bersedia ikut, tetap dibuka pendaftaran dan akan dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 11 November gratis. Nanti dapat sertifikat dan banyak sekali ilmu yang kita dapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita akan doa syafaat, doa penutup sekaligus doa berkat. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas berkat rohani yang telah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yesuwono dengan kesehatan yang prima, hikmat daripadamu, dan pengurapan rohmu yang kudus semakin berlimpah dalam kehidupan beliau. Hamba berdoa juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan dan berjuang bersama untuk menyajikan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sepuh, yang tidak bisa hadir karena kondisi fisik mereka. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberikan semangat yang baru dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara yang berulang tahun di pekan ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah melayani Tuhan dengan segala bentuk korban-korban mereka. Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil, para Menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak Ketua RT 3, di mana gereja-Mu berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Juga tetangga kanan kiri muka belakang, Tuhan berkati juga mereka. Setiap umat-Mu saat ini sedang bersiap sedia untuk merayakan Natal dan juga buka tahun. Kiranya Tuhan memberkati panitia Natal dengan hikmat Tuhan. Segala kebutuhan dana yang diperlukan, kami percaya Engkaulah yang akan memberkati sehingga tercukupi semua kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap diberkati Tuhan, angkat tangan-Mu di hadirat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagi-Mu. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberikan kemampuan bagi-Mu untuk hidup sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang menjadi terang dan garam bagi sesama. Persekutuan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.